Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan jenis-jenis struktur organisasi dan analisis kami terhadap PT Ultra Jaya Milk Industry. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Erlangga Azamari Putra dengan NIM 14122000253. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman dengan NPI 14122001176. Kenalkan, nama saya Zakil Fikri dengan NBI 14122000288. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibrahim Saputra, NBI 14122000272. Kenalkan, saya Benadir Diansyah dengan NIM 107. Ada 8 macam jenis struktur organisasi. Yang pertama ada struktur fungsional, yang kedua divisi berbasis produk, yang ketiga ada divisi berbasis pasar, yang keempat ada divisi geografis, yang kelima ada divisi berbasis proses, yang keenam ada struktur matriks, yang ketujuh ada struktur melingkar, dan yang terakhir ada struktur datar. Sebelumnya, apa sih struktur organisasi? Struktur organisasi adalah kerangka kerja yang menggambarkan bagaimana tugas, tanggung jawab, dan wewenang dibagi dan dikoordinasikan dalam suatu organisasi. Struktur organisasi yang tepat dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan komunikasi antar anggota organisasi. Jenis struktur organisasi yang pertama ada struktur fungsional. Struktur fungsional adalah salah satu jenis struktur organisasi yang paling sering dijumpai. Struktur organisasi fungsional beroperasi melalui manajemen sehingga komunikasi terjalin secara baik. Struktur ini mengkelompokkan karyawan berdasarkan fungsi mereka seperti pemasaran, produksi, dan keuangan. Struktur fungsional memiliki hierarki yang jelas dengan manajer fungsi bertanggung jawab atas karyawan di bawah mereka. Keunggulan dari struktur fungsional ada efisiensi karena spesialisasi mendorong pengembangan keahlian dan efisiensi dalam tugas. Kelemahannya adalah kurangnya fleksibilitas dan pengambilan keputusan bisa lambat karena harus melalui proses hierarki. Apa sih itu divisi berbasis produk? Seperti pada gambar di samping, struktur ini mengelompokkan karyawan berdasarkan produk atau lini produk yang mereka kerjakan. Manajer produk memiliki wewenang untuk membuat keputusan terkait produk mereka yang memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat. Keunggulan divisi berbasis produk yakni peningkatan fokus pada kebutuhan dan preferensi pelanggan. Namun, juga memiliki kelemahan, yaitu adanya kemungkinan terjadi duplikasi usaha dan pemborosan sumber daya. Selanjutnya ada divisi berbasis pasar. Struktur organisasi divisi berbasis pasar adalah divisi organisasi yang didasarkan pada perkembangan pasar, industri, atau jenis pelanggan. Struktur berbasis pasar sangat ideal untuk organisasi atau perusahaan yang memiliki produk atau layanan dengan target pasar tertentu. Struktur organisasi divisi berbasis pasar ini akan sangat efektif jika organisasi memiliki pengetahuan lanjutan tentang segmen tersebut. Keunggulannya yaitu sistem ini memberikan otonomi kepada setiap divisi. Selanjutnya ada divisi berbasis geografis. Struktur ini mengelompokkan karyawan berdasarkan wilayah geografis tempat mereka beroperasi, seperti negara, provinsi, atau kota. Seperti pada gambar di samping, struktur geografis memungkinkan organisasi untuk berada lebih dekat dengan pelanggan mereka, memberikan layanan yang lebih cepat dan efisien. Keunggulannya yakni memenuhi kebutuhan spesifik pelanggan berbagai wilayah. Kelemahannya memungkinkan terjadi duplikasi dan pemborosan sumber daya. Divisi berbasis proses. Apa sih divisi berbasis proses itu? Divisi berbasis proses merupakan struktur organisasi berbasis proses yang sangat ideal untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam bisnis. Struktur organisasi ini sangat disarankan untuk perusahaan yang memiliki lini bisnis dengan perkembangan yang sangat pesat. Adapun keunggulan dan kelemahannya, yaitu memiliki keunggulan yang sangat adaptif. Selain itu, struktur organisasi ini bisa membuat perusahaan lebih efisiensi dan efektif. Adapun unsur kelemahan yaitu menimbulkan jarak antara atau penghalang antara kelompok proses yang berbeda. Selanjutnya kita masuk pada struktur matriks. Apa sih struktur matriks itu? Bisa kita lihat pada tabel matriks reporting struktur berikut. Struktur matriks adalah struktur perusahaan di mana tim melapor kepada sejumlah pemimpin.
struktur matriks memiliki fungsi, yaitu desain matriks menjaga komunikasi antar tim tetap terbuka dan dapat membantu perusahaan menciptakan produk dan layanan yang lebih inovatif. Dengan menggunakan struktur ini akan mencegah tim harus menyelaraskan kembali setiap kali proyek yang baru dimulai. Adapun keunggulan dan kelemahannya, yaitu struktur matriks memiliki keunggulan yang pertama ada fleksibilitas dan adaptasi, dengan memiliki kelemahan yaitu kompleksitas dan konflik. Struktur melingkar ini memiliki bagan berbentuk lingkaran. Struktur organisasi perusahaan yang ini berbeda dengan struktur lainnya. Struktur melingkar memiliki karakteristik yaitu struktur masih bergantung pada hierarki. Karyawan dengan posisi atau jabatan lebih tinggi menempati lingkaran dalam diikuti lapisan lingkaran yang terdiri dari karyawan atau anak buahnya. Untuk keunggulannya, sering dianggap alternatif dari hierarki struktur organisasi tradisional yang sifatnya top down. Dan kelemahannya, mempersulit karyawan untuk mengetahui kepada siapa mereka melapor. Di samping terdapat contoh gambar struktur melingkar. Dan untuk struktur selanjutnya yaitu struktur datar. Untuk struktur datar, struktur organisasi yang terdesentralisasi di mana hampir semua karyawan memiliki kekuasaan yang sama. Posisi eksekutif mungkin hanya memiliki otoritas sedikit daripada karyawan. Struktur organisasi ini umum digunakan di perusahaan rintisan yang mengambil pendekatan modern untuk bekerja atau belum memiliki cukup karyawan untuk dibagi menjadi beberapa departemen. Untuk keunggulannya sendiri, yaitu karyawan memiliki lebih banyak tanggung jawab dan kemandirian, dan meningkatkan komunikasi dan interaksi di antar karyawan. Dan kelemahannya, kurang mendapatkan pengawasan dan memungkinkan adanya kebingungan terkait prosedur pelaporan. Untuk profil perusahaan, PT Ultra Jaya merupakan salah satu perusahaan yang bisnis utamanya yakni sebagai produsen minuman terkemuka di Indonesia. Pada awal berdirinya, perusahaan ini merupakan sebuah industri rumah tangga yang dimulai pada tahun 1958. Selanjutnya, industri sederhana yang dirintis oleh seorang pengusaha Tionghoa bernama Ahmad Prawira Wijaja ini berkembang menjadi perseroan terbatas sejak 1971. Dan untuk struktur PT Ultra Jaya sendiri ini menggunakan struktur organisasi fungsional. Untuk kesimpulannya, jadi struktur organisasi yang digunakan oleh PT Ultra Jaya merupakan struktur organisasi fungsional di mana tugas-tugas dibagi berdasarkan fungsi-fungsi utama seperti produksi, pemasaran, keuangan, operasional, dan sumber daya manusia. Setiap fungsi dipimpin oleh direktur atau manajer yang bertanggung jawab kepada direksi, yang pada gilirannya diawasi oleh Dewan Komisaris. Struktur ini memungkinkan PT Ultra Jaya untuk menjalankan operasionalnya dengan efisien, memastikan bahwa setiap bagian perusahaan fokus pada spesialisasi masing-masing, sambil tetap menjaga aliran komunikasi yang jelas antara manajemen puncak dan staf operasional. Pembagian tugas yang jelas serta rantai komando yang terdefinisi memudahkan perusahaan dalam mencapai tujuan bisnisnya. Sekian presentasi dari kami Kelompok 1. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.